Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil kerja kami mengenai pengendalian hama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Tiara Novita Andriana dengan NIM 134200147, Camelia Lutfiana Al-Kahfi dengan NIM 134200148, Lambang Setio Raharjo dengan NIM 134200149, Dea Anggita Azahra dengan NIM 134200150, Muhammad Zulkifli dengan NIM 134200151, Adam Nugraha Destarandi dengan NIM 134200151, Dharma Aditya dengan NIM 134200153, dan Lilin Sevianingrum dengan NIM 134200154. Pengendalian hama. Pengendalian hama adalah tindakan atau pengaturan organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Pengendalian hama secara kultur teknis. Pengendalian ini dilakukan sebelum serangga hama terjadi dengan sasaran supaya populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya, dan pengendalian ini termasuk tindakan preventif. Contohnya yaitu cara pengolahan tanah, penanaman varietas toleran, penanaman tanaman penghalang, sistem pengairan yang teratur, pergiliran tanaman, dan sanitasi. Yuk, silahkan yang lain. Pengendalian secara varietas tahan. Ketahanan genetik atau sifat bawaan yang diturunkan. 1. Non-preference atau ketidaksukaan. Sifat tanaman yang menyebabkan suatu serangga menjauhi atau tidak menyenangi suatu tanaman, baik sebagai pakan atau sebagai tempat peletakan telur, karena tanaman memiliki sifat-sifat yang menyebabkan serangga hama tertarik dan tanaman memiliki sifat-sifat yang menolak. Yang kedua, antibiosis. Semua pengaruh fisiologi pada serangga yang merugikan, bersifat sementara atau tetap, sebagai akibat kegiatan serangga memakan dan mencerna jaringan atau cairan tanaman tertentu. Yang ketiga, toleran. Adanya kemampuan tanaman tertentu untuk sembuh dari luka yang diderita karena serangan hama atau mampu tumbuh lebih cepat, sehingga serangan hama kurang mempengaruhi hasil dibandingkan dengan tanaman lain yang lebih peka. Ketahanan ekologi atau ketahanan semu yang terjadi karena kondisi lingkungannya, bukan sifat tanamannya. 1. Pengelakan inang atau host evasion. Terjadi bila waktu pemunculan fase tumbuh tanaman tertentu tidak bersamaan dengan waktu pemunculan stadia hama yang aktif mengkonsumsikan tanaman. Yang kedua, ketahanan dorongan atau induced resistance. Terjadi akibat adanya pemupukan dan irigasi, serta teknik budidaya yang lain. Yang ketiga, inang luput dari serangan. Terjadi pada suatu tempat tertentu, ada suatu kelompok tanaman yang sebenarnya memiliki sifat peka terhadap suatu jenis hama. Tetapi, pada suatu saat, tanaman tersebut tidak terserang, meskipun populasi hama di sekitarnya pada waktu itu cukup tinggi. Ya, selanjutnya, pengendalian fisik merupakan usaha dengan menggunakan atau menurunkan populasi hama yang ditunjukkan khusus untuk membunuh hama atau mengatur faktor lingkungan fisik seperti contohnya cahaya, temperatur, kelembaban, gelombang suara, dan penghalang atau barrier. Pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis merupakan tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat. Contohnya, yang pertama, pengambilan dengan tangan, seperti pengambilan pada kelompok telur penggerek batang. Yang kedua, gropyokan, atau pengendalian hama tikus dengan membunuh tikus menggunakan alat. Yang ketiga, memasang perangkap. Menangkap hama dengan memasang alat perangkap pada tempat yang sering dilalui oleh hama.
Yang keempat, pemasangan umpan. Dengan cara mengendalikan hama walang sangit dengan menggunakan umpan daging busuk. Dan yang terakhir adalah pengusiran dengan cara memasang orang-orangan di tengah sawah. Pengendalian hayati merupakan pengendalian serangga hama dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya, yakni predator, parasitoid, dan patogen. 1. Predator. Predator merupakan makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lain yang lebih kecil atau lebih lemah dari dirinya. Yang kedua, parasitoid merupakan makhluk hidup yang hidup secara parasit di dalam atau di permukaan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan kematian makhluk lain yang ditumpangnya. Dan yang ketiga adalah patogen yang merupakan makhluk hidup mikroskopik yang hidup secara parasit di dalam atau di permukaan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan kematian makhluk hidup lain yang diserangnya seperti cendawan, bakteri, virus, protozoa, dan nematoda. Cara pengendalian hayati yakni 1. Introduksi, yakni memasukkan musuh alami dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yang kedua, augmentasi, yakni peningkatan jumlah musuh alami di alam. Yang ketiga, konservasi, yakni upaya untuk mempertahankan musuh alami yang telah ada. Pengendalian kimiawi. Pengendalian atau membunuh hama dengan menggunakan obat-obatan berbahan kimia atau pestisida berbahan kimia untuk melindungi tanaman atau hasil tanaman. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih insektisida antara lain, yang pertama efektif, yang kedua aman terhadap manusia, ternak, dan komponen lingkungan yang lain, dan ekonomis dan efisien. Pengelompokan pestisida. Berdasarkan cara kerja, pestisida dibagi menjadi 1. Racun perut atau dimakan, dicerna dalam ususnya, disebarkan melalui sel-sel darah dan mencapai daerah sasarannya. Yang kedua, racun kontak atau kontak dengan integumen. Yang ketiga, racun nafas atau fumigan, terhisap melalui trakea atau springkel. Lalu ada berdasarkan cara masuknya. Yang pertama, non-sistemik atau tidak dapat masuk ke jaringan, hanya menempel pada epidermis daun. Yang kedua, semi-sistemik atau dapat masuk jaringan misalnya melalui stomata. Yang ketiga, sistemik, yaitu masuk melalui jaringan pembuluh. Berdasarkan bahan kimianya, yang pertama insektisida alami atau insektisida yang berasal dari tumbuhan seperti nikotin, pyrethrum, dan rotenon. Yang kedua, senyawa organik seperti hidrokarbon berklor. Lalu ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama yakni kekurangan. Kekurangan dari pestisida yakni keracunan dan kematian makhluk hidup lain selain OPT. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peledakan hama baru. Yang keempat, pemupukan residu pada hasil produksi. Ada pula kelebihan dari menggunakan bahan pestisida tersebut, yakni mudah diaplikasikan, hasil cepat dan hemat waktu, meningkatkan hasil produksi. Lalu pengendalian dengan peraturan atau karantina, pencegahan atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karantina asing antar negara, karantina domestik antar daerah dalam satu negara, lalu karantina sertifikasi keterangan bebas hama. Lalu ada pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Prinsip dasar PHT itu 1. Pemantapan dan pelestarian fungsi musuh alami. Yang kedua, budidaya tanaman sehat. Yang ketiga, pengamatan dan pemantauan lahan secara rutin atau mingguan. Yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Lalu sasaran PHT itu yang pertama terjadi peningkatan produksi hasil persatuan luas. Yang kedua, kesejahteraan petani terus-menerus ditingkatkan. Yang ketiga, mempertahankan populasi hama agar tetap pada garis keseimbangan yang tidak merugikan. Lalu yang keempat, keseimbangan ekosistem lingkungan tetap terjamin demi meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.
Kesimpulannya yaitu, teknik pengendalian dapat dilakukan secara kultur teknis, varietas bahan, fisik dan mekanik, hayati, kimiawi, peraturan, dan PHT.